Katanya Imam Malik, kalau seandainya filsafat atau ilmu kalam itu ilmu, pasti akan dipelajari oleh sahabat Nabi. Tapi itu adalah kebodohan di atas kebodohan. Nama ilmunya tauhid. Kenapa disebut tauhid? Karena mengesahkan Allah. Tauhid. Wahada yuwahidu, tauhid, mengesahkan Allah. Disebut juga dengan aqidah. Kenapa disebut aqidah? Karena simpul tali yang diikat kuat, kokoh, tak terbuka. Aqidah. Apa akidahmu? Apa keyakinanmu? Tapi ada istilah lain disebut dengan ilmul kalam. Kenapa ilmul kalam? Karena mereka ketika membahas itu selalu mengawali kalimatnya dengan al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza. Pembahasan tentang ini, pembahasan tentang ini, maka disebut ilmul kalam. Ada juga orang sekarang ilmu tauhid, oke. Ilmu akidah, oke. Ilmu kalam, bid'ah. Ilmu kalam itu kan cara berargumentasi. Iya, kalau ceramah macam orang sekarang dalam masjid. Ceramah dalam masjid dia lah enak, khutbah, pengajian, selesai. Nanya orang marah-marah. Kalau macam zaman dulu, berdebat dengan tokoh agama, berdebat, itu siapa yang bisa kalau bukan ilmu kalam? Maka dibuatlah jurusannya akidah wal falsafah. Kenapa digandengkan akidah wa falsafah? Karena yang bisa berargumentasi itu orang yang mengerti filsafat. Filsafat bahasa Arabnya muhibbul ilmi, filosofia, cinta kepada ilmu pengetahuan. Karena waktu itu semua masyarakat Yunani itu paganisme, menyembah patung-patung berhala. Maka datanglah sekelompok orang yang berfikir cinta kepada ilmu pengetahuan. Sokrates, Demokritos, Thales, Aristoteles. Lalu kemudian pemikiran-pemikiran mereka ini pada abad kedua Hijrah, datanglah seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur, membuat tim penterjemah, dibuatlah di situ lembaga namanya Darul Hikmah, dar, rumah, hikmah, rumah ilmu pengetahuan, diterjemahkanlah buku-buku tadi. Maka masuklah ke dalam agama Islam, lalu kemudian lahirlah para filosof Islam, ada bernama Averroes, Ibnu Rushd, ada filosof Al-Kindi, ada Al-Farabi. Bahkan mereka inilah yang bisa menjelaskan filsafat Yunani. Bahkan orang barat pun mengakui keilmuan mereka. Kalau Sokrates, Aristoteles disebut sebagai first teacher, guru pertama, maka Al-Farabi digelar sebagai the second teacher, guru kedua. Jadi guru keduanya bukan dari Amerika, bukan Eropa, tapi dari kalangan ulama Islam. Tapi bedanya, mereka dulu berfilsafat menguatkan orang Islam. Orang sekarang berfilsafat yang udah sholat jadi nggak sholat. Maka saya heran, kenapa orang dulu berfilsafat itu mendebat sehingga banyak orang kafir murtad jadi masuk Islam. Orang sekarang berfilsafat, sebelum belajar filsafat sholat, begitu belajar 2-3 hari murtad. Ada yang nggak betul berarti.